Bisa saya mulai? Bisa. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah. Tadi kesini apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak ada. Lumayan macet sih Bu di jalan. Oh, kamu tadi naik apa, Rizky? Naik motor. Oh, diantar? Iya. Sama mama, Bu? Iya. Atau naik motor sendiri? Sama mama saya. Oh iya, kan biasanya kamu naik bis. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Berangkat dari rumah jam berapa, Rizky? Jam 6.45. Kalau kamu? Saya jam 7 pas. Oh, kamu gimana? Saya jam 7 pas. Kamu? 6.50. 6.50. 6.30. Ini Claudis rumahnya mana? Itu pacar kembang. Oh, naik apa? Di antar bunda. Oh, kok cukup lama ya? Apa macet? Oh, enggak, buat tadi sebenarnya mau beli bekal dulu atau tutup. Oh iya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah datang ke sini memenuhi undangan dari saya. Mungkin sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang kira-kira mau memimpin doa? Yang paling tua aja, Bu. Siapa paling tua? Lagi. Oke, Rizky yang memimpin doa. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Rizky sudah memimpin kita doa di sini. Nah, sebelumnya walaupun saya tahu kalian di sini sudah saling mengenal, mungkin sudah tahu namanya, sudah bekerja bersama, tapi pasti kalian kurang mengenal secara mendalam. Ya. Apa itu? Nanti kita kenalan, menyebutkan nama panggilan dan juga kelebihan. Satu kelebihanmu, misalkan nama saya Irhamna, kelebihan saya, misalkan saya ramah. Nah, nanti teman sebelahnya mengenalkan orang yang sebelumnya dan kemudian mengenalkan dirinya sendiri. Kalau orang sebelumnya itu 2 orang, berarti kalian mengenalkan 2 orang itu terlebih dahulu baru mengenalkan diri sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang dicoba dari Claudis dulu. Perkenalkan, nama saya Claudis. Untuk kelebihan saya bisa menari atau menulis cerpen bisa. Oke. Claudis menulis cerpen dan juga menari. Ya. Silakan. Nama saya Evan Aldito. Kelebihan saya bisa berfotografi. Oh ya, oke. Ini belum dikenal Iya. ya? Lupa. Oke, diulangi lagi ya, Pak. Ini namanya Claudis, kelebihannya bisa menari dan menulis cerpen. Nama saya Evan Aldito, kelebihan saya bisa fotografi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ini namanya Claudis, kelebihannya bisa menari dan nulis cerpen. Ini namanya Evan, kelebihannya bisa fotografi. Saya Nabila, kelebihannya bisa di bidang kepemukaan. suka pramuka. Iya. Ya, oke. PR-mu cukup banget. Iya. Ya, ada pelan-pelan aja, oke. Yang paling pojok itu namanya Claudis, kelebihannya itu menari dan menulis cerpen. Dan sebelahnya Claudis ada Evan, kelebihannya dalam fotografi. Di sebelah saya ada Nabila, kelebihannya dalam bidang pramuka. Saya Alisa, bidang saya bisa di dalam public speaking dan biola. Oke, public speaking dan biologi. Rizky, sekarang kamu perkenalkan 5 temanmu. Yang pertama ada Claudis, memiliki kelebihan di menari dan cerpen. Kemudian ada Evan, kelebihannya di dalam fotografi. Nabila, kelebihannya ada di bidang pramuka. Kemudian ada Alisa, kelebihannya di public speaking dan biola. Terus diri kamu Dan sendiri? saya Rizky, kelebihan saya di bidang matematika. Oke, tepuk tangan dulu. Ternyata Rizky bisa konsentrasi ya. Mengenalkan, karena kita kan tahu untuk mengenal satu sama lain mungkin susah untuk menghafal dalam waktu singkat. Kamu bisa, semuanya bisa. Oke, setelah sudah berkenalan ya. Di sini nanti kita akan konseling kelompok. Nah, kemudian apakah sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah. Tapi udah pernah dengar belum? Belum. Oke. Ya, baru pertama kali ya. Nanti saya akan jelaskan melalui PPT. Kita simak bersama-sama. Sudah kelihatan ya? Sudah.
Nah, ini konseling kelompok. Bentar, saya cari tempat dulu. Konseling kelompok yaitu adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Jadi mudahnya di sini tuh kalian sama-sama memiliki suatu permasalahan. Ya, yang dibawa sendiri-sendiri, Claudis punya sendiri, Nabila punya sendiri. Nah, di sini nanti kita menyelesaikan masalah pribadi dengan cara berkelompok. Nah, misalkan nanti yang dibahas adalah masalahnya Claudis, berarti Eva, Nabila, Alisa, dan Rizky bantu Claudis untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, ini bisa diberikan oleh konselor. Siapa itu konselor? Konselor di sini adalah saya. Nah, mungkin kalian mengenalnya di sekolah adalah guru BK. Nah, yang sebenarnya guru BK bisa disebut juga konselor karena ahli dalam bidangnya, sudah pernah kuliah lah istilahnya dalam bidang tersebut. Terus kalian di sini biasanya dipanggil siswa. Nah, di sini kalian itu sebagai konseli. Jadi saya konselor, kalian konseli. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami, Rizky? Nggak ada caranya. Oke, selanjutnya kita sudah mengenal apa itu konseling kelompok. Nah, selanjutnya untuk slide kedua ada tujuan konseling kelompok itu apa. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu tidak mungkin kita nggak paham apa ini, buat apa ini konseling kelompok ya. Nah, ini tujuannya ada 3 yang saya rangkum. Ya, yang pertama adalah memahami diri dan orang lain sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nggak hanya menolong diri sendiri seperti tadi yang saya katakan. Kalau yang punya masalah Claudis, yang dibahas adalah masalah Claudis, berarti teman-teman yang lain juga ikut memberikan saran, ikut memberikan support. Terus misalkan nanti Claudis sedikit melenceng dari rencananya, kalian yang hei, ayo kesini, jalannya bukan belok kanan, lurus. Ya, gitu. Nah, yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain sehingga masing-masing anggota dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini misalkan tuh memberikan pendapat yang mudah, jangan dipersulit, jangan tambah diperumit. Misalkan, Bu, saya nggak punya uang, saya harus gimana? Padahal saya diberikan uang yang banyak oleh orang tua saya. Nah, kamu minta lagi lah. Nah, itu kan lebih sulit. Nah, kita cari solusi yang lain bersama-sama. Pasti kalian adalah trik. Kalian pasti juga pernah mengalami hal tersebut. Walaupun nggak sama persis, tapi mungkin kalian pernah mengalami sedikit-sedikit. Terus yang ketiga, menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Di sini kata kuncinya adalah lebih peka. Jadi nanti kalau misalkan kalian walaupun tidak dalam satu kelas saling membantu. Misalkan kok kayaknya Rizky tuh murung terus ya, Bu. Nah, itu kalian bisa langsung, Ki, kamu kenapa, Ki? Tanya. Misalkan kalau dia ada permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri, baru deh, Bu, ke saya, Bu, Rizky ada murung, Bu, nggak tahu tapi dia nggak mau ngomong. Nah, seperti itu. Jadi lebih peka. Apalagi di dalam setting konseling kelompok di sini. Misalkan ini permasalahannya Evan ini cukup rumit, Bu, dia galau terus setiap hari gitu. Nah, kalian lebih peka itu. Nah, dari situ kalian bisa saling membantu satu sama lain. Jadi hidup tuh lebih berwarna. Saling membantu tuh kan enak ya, ringan. Misalkan ada masalah apa, cerita. Kalau kalian sungkan untuk bercerita ke orang yang lebih dewasa, kalian bisa bercerita satu sama lain seperti itu. Nah, ada tujuan konseling kelompok dan apa itu konseling kelompok. Sejauh ini apakah dipahami penjelasan dari saya? Kira-kira ada pendapat apa mengenai konseling kelompok ini? Menurut kalian gimana konseling kelompok ini? Membantu atau tidak, atau
Saya keberatan atau gimana? Menarik. Oke, Rizky, kata Rizky menarik. Menurut saya bagus sih Bu, karena biasanya meskipun teman sama teman dekat itu juga belum tentu kita bisa cerita. Jadi kan di sini bisa dapat kesempatan mendengar masalah dari masing-masing teman sendiri. Bisa mendengarkan. Iya. Jadi bisa membantu juga. Kan enak ya kalau jadi saling lebih membantu. saling tahu lebih dalam sama teman-teman juga. Wah, seneng nih kalau tahu lebih dalam ya. Jadi seru ya. Jadi kalian misalkan nih dalam satu organisasi kalau udah tahu satu sama lain, misalkan yang satunya ngambek, kita tahu tuh, ya tahu ini gimana ya kalau dia ngambek tuh gimana ya caranya ya. Nah, kalau kalian mengenal satu sama lain pasti hal itu tidak masalah. Ya, berarti kita akan melalui konseling kelompok ini dengan karena tadi Rizky bilang menarik, berarti kita harus enjoy di dalamnya, oke? Ya, sebelum berlanjut untuk menceritakan masalah-masalah, nah di konseling kelompok itu ada yang namanya asas. Nah, asas itu apa, Bu? Asas itu seperti prinsip. Nah, kita setiap orang di sini ada punya prinsip. Kalau saya misalkan, saya harus datang tepat waktu misalkan. Kalau nggak tepat waktu, wah saya itu langsung galau. Misalkan seperti itu. Nah, mungkin Claudis, Eva, Nabila, Alisa, Rizky punya masing-masing prinsip. Nah, konseling kelompok juga ada prinsipnya. Untuk slide-nya itu nanti ada 3, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Apa itu, Bu? Kok kayaknya serem ya, Bu? Kok ada kerahasiaan segala? Nah, ini asas kerahasiaan itu artinya adalah kalian yang apa yang diceritakan di dalam sini, entah itu masalahnya Rizky, masalahnya Nabila, tidak boleh keluar dari setting konseling kelompok ini. Kita bahas di sini, kita ceritakan di sini, tidak boleh nanti kalian buat bahan gibah sama temen lain. Guys, Nabila tuh punya masalah ini guys, gitu kan, nggak boleh seperti itu. Jadi masalah ini tuh rahasia, sama kayak ketika kalian cerita pribadi ke saya, misalkan kemarin ada yang cerita, Alisa pernah cerita ke BK, nah itu saya keep, saya tidak ceritakan ke guru-guru lain, saya tidak ceritakan ke teman yang lain, tidak. Jadi hanya di sini saja, ya, nggak boleh digibahin di luar atau misalkan buat kalian berlima kumpul gibah mengenai masalah ini, enggak, ya, karena di luar setting konseling kelompok. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi kalian membantu satu sama lainnya itu sukarela, nggak harus dipaksa. Ya, misalkan Alisa, ayo dong Alisa bantu aku nggak mau. Nah seperti itu kurang tepat. Jadinya kalau misalkan Alisa mau membantu ya dengan sukarela, memberikan saran juga dengan sukarela. Rizky kalau mau misalkan jangan begitu, kurang itu, harusnya begini. Nah boleh, tapi tidak memaksa. Ya, kalau misalkan memberikan kritik boleh, tapi harus benar kata-katanya. Kalau memberikan saran pun juga seperti itu, benar kata-katanya, nggak menyakiti lah satu sama lain ya. Terus terakhir yang ketiga, asas kenormatifan. Nah ini harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai nanti di belakang, gara-gara Rizky ini aku dikasih tugas di konseling kelompok, disuruh buat ini sama Bu Irhamna gitu. Nah tidak seperti itu. Jadi karena itu adalah untuk membantu kalian, kan berarti kan itu tidak memberatkan, malah membuat permasalahan kalian ada solusinya, seperti itu. Jadi ketiga asas ini harus kita sama-sama pegang. Nah untuk membuat kita punya dasar. Nah ini saya punya lembar kesediaan untuk mengikuti konseling kelompok. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kalian sanggup untuk menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan yang ada selama konseling kelompok. Nah, nanti ada saya, namanya siapa, kelas 8 apa, kemudian yang bertanda tangan nanti tanda tangan sama namanya di bawah.
Nah, oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Langsung diisi. Oke, langsung diisi saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, saya itu diganti pas 9. Iya, pas 1. nggak bisa ya Rizky. Bentar, Bisa kamu? bisa. Perlu ini tatakan. Makasih Bu. Oh, udah Alisa ya. Tatakan. Tanda tangan Evan. Iya. Sini. Sudah. Dipegang dulu. Oke, pegang dulu ya. Nah, sudah semuanya? Sudah. Belum, Evan belum. Nah, karena sudah semuanya, ini nanti kita kita utarakan bersama-sama. Ya. Nanti dimulai dari misalkan ini saya berikan contoh. Nanti kita bersama-sama mengucapkan ini. Jadi misalkan saya Irhamna Kamalia, nama panggilan aja ya. Jadi misalkan saya Irhamna kelas 8A. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti konseling kelompok dan saya sanggup serta bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya sendiri atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Surabaya 13 September 2022. Nah, sampai situ nanti baru dikumpulkan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita ucapkan bersama-sama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya Evan, kelas 8D. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti konseling kelompok dan saya sanggup serta bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Surabaya, 13 September 2022. Oke. Terima kasih sudah dikumpulkan. Jadi ini kita sudah buat perjanjian bersama ya. Kalau misalkan kita merahasiakan apa saja yang ada di sini. Oke. Setelah itu, karena kita konseling kelompok tidak hanya satu kali tentunya kan, ini kan ada 5 orang, paling tidak ada 5 kali pertemuan, paling tidak. Nah, kira-kira menurut kalian berapa lama sih konseling kelompok kita yang akan kita laksanakan ini? Berapa menit atau berapa? 50 menit. Ya, menurut Claudis 50 menit. Gimana teman-teman? Ya, sekitaran 45 menit. 50 sampai 1 jam. Iya. Ya, 50 sampai 1 jam. 45 menit kenapa Rizky 45 menit? Karena sekolahnya 45. Simple. Oh iya, simpelnya 45 ya. Iya. Ya. Kita gimana kesepakatannya? Mau ambil 50, 60 atau 45? 60, 50. Antara 50 menit sampai 60 menit saja. Oke, kita ambil tengah-tengahnya gimana? 50 menit. Iya. Oke. Berarti kita sepakat pertemuan kita 50 menit. Oke. Untuk hari apa saja? Dalam 1 minggu kan ada Senin sampai Jumat. Kira-kira 2 hari yang bisa kita jadikan konseling kelompok hari apa saja? Yang mungkin kalian bisa? Kamis ya. Kamis sama Rabu kan pulang bisa. Oh, nggak bisa. Kamis pasti. Oh, Kamis pas skip ya. Rabu kalau Rabu. sih pulangnya kan cepet ya. Oh iya. Oh iya betul, Rabu ya. Rabu kan kalian pulangnya cepat. Iya. Gimana Rizky kalau Rabu? Boleh. Mungkin 1 hari lagi selain hari Rabu, Jumat atau Senin? Senin kan? Oh iya Iya, Senin. Gimana? Bisa kalau bisa. Berarti Senin dan Rabu. Iya. Ya. Berarti disepakati semua ya, nggak ada yang keberatan ya Senin dan Rabu. Waktunya 50 menit. Kira-kira mau diistirahat kedua atau setelah pulang sekolah? Pulang Pulang sekolah. Oke, berarti kita sepakat setelah pulang sekolah selama 50 menit hari Senin dan Rabu. Oke. Terima kasih atas kesepakatannya. Jadi nanti hari Senin dan Rabu kalian langsung ke
ke BK. Misalkan saya lupa nih, diketok aja atau di WA aja, Bu, jadi nggak konseling kelompok ya, karena kan kadang saya masih ngajar. Kalau hari Rabu kalian pulang jam berapa itu kan kelas 7 belum pulang ya. Iya. Ya, itu kan mungkin saya masih ngajar atau mungkin saya lupa, nanti boleh diingatkan. Oke. Nah, kesepakatan sudah, kalian sudah sudah menandatangani ketersediaan juga sudah. Kira-kira kan ada tipe kelompok. Nah, tipe kelompok itu ada 2, terbuka dan tertutup. Kira-kira kalian mau yang gimana? Tertutup biar kelihatan keren. Berarti kalian nggak menerima orang lain di tengah jalan misalkan. Kita sudah 2-3 kali pertemuan. Nah, ada orang lain yang ingin ikut, berarti nggak boleh ya kalau tertutup itu. Ya, oke ya. Berarti kesepakatannya tertutup ya. Iya. Ya, oke. Nah, sehubungan kalian ada di sini, saya mengundang kalian karena ingin membahas mengenai permasalahan manajemen waktu. Nah, mungkin dari sekarang kalian sudah mengira, oh manajemen waktu yang seperti ini kira-kira yang bermasalah. Nah, sekarang kita cerita ya, dari masing-masing kalian cerita. Sebelum lanjut, kalian sudah siap belum? Kayaknya kok langsung tegang. Gimana, udah siap belum untuk cerita? Oke, siap. Rizky? Siap. Oke, siap. Rizky langsung siap gitu. Oke, kita ceritakan satu persatu. Mau siapa dulu yang ingin bercerita tentang manajemen waktu? Soalnya udah kayak banyak masalah. Iya, dia seperti ingin mengutarakan sesuatu. Oke, kalau gitu dari Rizky aja dulu. Masalah saya sebenarnya akhir-akhir ini kayak kekurangan waktu karena sekolah yang full day, kurang lebih pulang jam 2:30. Nah, saya perjalanan sekolah itu kurang lebih 1 jam karena pakai bis. Karena itu saya biasanya itu pulangnya hampir maghrib. Jadi otomatis saya pulang beres-beres itu kayak energi saya udah Habis. Iya, tapi masih ada banyak tugas. Masih banyak tugas tapi energi habis. Iya, jadi kadang saya suka kayak bingung, kayak mau istirahat dulu atau ngerjain tugas. Terus sama juga saya harus pertahanin nilai saya juga kan. Iya. Jadi saya kayak akhir-akhir ini suka tidurnya itu terlalu over, kadang sampai jam 12, jam 1 Baru tidur. Iya. Jam 12, jam 1 baru tidur. Jadi saya kayak pulang istirahat dulu, makan, sholat, terus mungkin jam 7, jam 8 saya baru mulai nugas. Terus habis nugas saya lanjut belajar. Sama akhir-akhir sama juga ada LPPS juga kan Bu. Oh iya, kamu Jadi ikut. saya harus ikut urus makalannya, PPT-nya, Ya. siapin sampelnya. Kamu berarti ikut LPPS itu bersama siapa, Rizky? Sama saya satu tim sama Nadia, Ivan. Bertiga atau berdua? Berdua. Oh, kamu dan Nadia saja. Iya, Satu kelompok. iya satu kelompok. Itu deadline-nya 16 setiap tugas kamu itu kan ada deadline-nya ya? Iya. Oh ya, oke. Jadi teman-teman ini Rizky ini bingung karena menurutnya waktunya itu kurang, dalam sehari 24 jam itu kurang. Nanti kita bantu siapa ya? Nanti apakah Rizky atau Alisa? Oke, ada yang mau diceritakan lagi Rizky? Misalkan apa yang membuat kamu merasa ini tuh kok terganggu gitu loh selain jam istirahat kamu? Apa? Apakah di sekolah kamu jadinya ngantuk kah atau kenapa? Kalau di sekolah saya jujur emang suka ngantuk sih. Kadang kalau misalkan ada kesempatan saya milih tidur sih. Oh gitu. Iya. Terus tidur di mana Rizky? Tidur di kelas. Di bangku seperti itu. Heeh. Kalau nggak ada gurunya, kalau nggak ada tugas. Guru nggak ada guru. Ada guru kamu tertidur, Cuman merem aja sih Bu, sambil dengerin. tapi bisa tidur Enggak. sampai tidur. Cuman kayak setengah sadar gitu loh Bu. Oh ya, oke. Dengerin pikiran doang. Kalau datang ke sekolah, Iya, saya juga suka telat. Bahkan sampai 6 kali sekarang. Kan batas
apa tampilnya itu 7 kali Bu. Jadi Iya. kurang sekali doang. Kurang Udah- sekali berarti ya. Jadi sekali udah full. Kapan lagi kan siswa full? Kapan lagi siswa full katanya. Oke. Siapa lagi yang bisa? Oke, ada yang masih mau diceritakan Rizky? Hanya itu saja? Iya Bu, kurang lebih. Oke. Dengan permasalahan Rizky kalian juga sudah mendengar ya. Dia bermasalah sekali, dia jadinya ngantuk, dia jadinya sering terlambat, bahkan bukunya itu sampai mau tinggal 1 kolom lagi udah selesai dia full, nggak ada lagi tempat untukmu terlambat Rizky gitu kata bukunya ya. Nanti kita pilih ya masalah siapa yang akan diselesaikan. Nanti kita dengar cerita dari Alisa dulu. Silahkan Alisa cerita. Cerita saya nggak jauh beda juga sama Rizky. Hah? Jadi ya karena kan sekarang sekolah udah mulai full day dari pagi jam 6:30 sampai sore. Juga kami kan kita kan termasuk anggota OSIS ya, mengurus anggota OSIS. Jadi karena kan OSIS ada tugas juga di pulang sekolah. Jadi kan kadang pulangnya lebih sore lagi. Meskipun gitu kan sampai rumah juga mama pas nganter ke toko dulu mau belanja. Oh ya. Jadinya kan Pagi-pagi kan. bukan pagi-pagi Oh, pas kan pulang. paginya itu kan udah berangkat kan, jadi pas sore pas pulangnya mama juga mau ke rumah saudara, ke toko. Jadi waktunya terpotong hingga 1 jam 2 jam, sampai rumah kan sekitar jam 5 sampai jam 6 kurang lebih. Dari situ kan pastinya capek juga, jadi mau nyari istirahatnya sambil main handphone. Tapi kan karena ada mapelnya banyak juga, setiap mapel ada tugasnya sampai banyak banget kan, itu ya Bu ya, bingung gitu Ya, mau melakukan yang mana Iya, gitu. istirahat kurang gitu. Iya. Bingung mau istirahat main handphone, udah kok udah jam 7, kok udah jam 6 gitu. Jadi ngerjain buru-buru, besoknya udah deadline tugasnya. Apalagi kan misalnya contoh hari Senin itu matematika. Udah hari Senin matematika, saya kerjakan tugas yang lain pas hari Seninnya. Hari Selasanya saya teringat pas malamnya, oh iya pas Rabunya kan ada matematika juga. Saya jadi bingung gitu, ya harus buru-buru ngerjain matematikanya segera. Oke, berarti Alisa ini lagi bingung, hampir sama seperti Rizky. Tapi Rizky kan ada efeknya tuh. Efeknya lebih banyak. Nah, efeknya dia konsekuensinya dia harus terlambat, harus kadang merem kalau misalkan dijelaskan guru. Kalau Alisa mungkin tidak seperti itu, hanya saja jadinya kayak diburu waktu. Hari ini harus ngerjakan ini, ternyata besok ada deadline lagi ini gitu. Iya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau diceritakan? Sejauh ini enggak ada lagi cuma itu. Oke, selanjutnya Nabila. Cerita saya juga hampir sama dengan Rizky sama Alisa. Saya sering kali itu bangunnya itu kesiangan karena tidurnya itu terlalu larut. Jam? Tidurnya itu kadang jam 12, kadang setengah 1, jam segitu baru tidur karena juga ngerjain tugas-tugas yang belum selesai. Saya biasanya pulang sekolah itu langsung bantu ibu, jadi waktunya itu berkurang. Terus habis maghrib itu saya juga ada ngaji, sampai baru habis isya itu baru ada waktu buat istirahat sebentar. Sedangkan saya tuh juga kadang lupa kalau misalnya ada tugas. Waktu jam 10 itu kadang baru ingat kalau misalnya ada tugas buat besoknya. Nah, jadi itu ngerjainnya itu terburu-buru sampai malam itu. Jadi saya nggak ada waktu istirahat yang lebih lama. Akhirnya saya tidurnya malam, terus habis itu paginya bangunnya kesiangan. Oke. Terus saya juga sering datangnya itu mepet, waktu doa itu saya baru datang ke sekolah. Oke. Berarti ya saya memahami kamu berarti ada beberapa hal yang harus dilakukan, termasuk di luar sekolah, misalkan membantu ibu, Anda harus ngaji dulu, benar begitu? Iya. Nah, kegiatan yang banyak seringkali membuat kamu lupa ya kalau punya tugas. Jadi kalau misalkan udah mepet nih baru keingetan, wah besok kayaknya ada tugas ini, saya harus buru-buru. Kira-kira hasilnya yang kamu dapatkan dari mengerjakan tugas buru-buru itu gimana? Maksimal nggak? Kurang maksimal. Kurang maksimal. Iya. Kamu juga merasa seperti itu? Iya. Oke. Mungkin teman lain juga merasakan kalau misalkan cepet-cepet tuh hasilnya nggak maksimal? Iya. Oke. Berarti juga dialami ya. Memang pada dasarnya kita kalau misalkan cepet-cepet tuh kurang fokusnya tuh bisa jadi berkurang. Ya, fokus berkurang, kita bisa miss beberapa, walaupun miss itu nggak gapnya tuh nggak gede, tapi kecil gitu, tapi berarti. Nah itu.
Ada yang mau diceritakan lagi, Nabila? Sudah. Oke, sudah. Sekarang ke Evan. Jangan lupa ya tadi teman-temannya udah cerita, nanti kalian lupa ya. Oke, Evan gimana Evan? Kalau saya sih penyebabnya hampir sama semua ya. Hampir semua, oke. Gara-gara sekolah hampir 1 hari itu dari sampai setengah 3, sama saya kan juga kepengurusan OSIS, kadang pulang jam 4, jam 5 itu baru sampai di rumah. Nah, jadi itu kayak habis sampai rumah itu langsung mandi, makan, terus kayak istirahat dulu gitulah. Tapi saya istirahatnya itu sambil mainan HP sama kayak saya itu aslinya masih ingat saya ada tugas, tapi kayak saya undur-undur gitu loh. Gitu, Iya. Oke. Misal sekarang jam 7. Nanti jam setengah 8 aja lah. Saya keterusan lagi. Sampai malam. Kadang jam 10 baru mulai ngerjain tugas. Oke. Berarti termin kamu istirahat sambil HP-an itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam Jam 7, sekitar jam 7, mulai jam 7. Kalau selesainya nggak tentu. Kadang jam 10, Iya. kadang jam 11 gitu. Iya. Ya emang kadang kalau udah pakai HP itu kita kan lupa ya. Iya. Jadi saking asiknya tuh kayaknya aku baru scroll gini deh, kok udah 1 jam ya, gitu ya Evan ya. Iya. Padahal kita tuh hanya merasa, padahal kita udah scroll gini sampai berapa ratus. kan nggak mungkin kita cuma scroll gini terus udah mandek. Iya. 1 jam kan nggak mungkin, pasti kita udah scroll sebanyak beberapa kali. Ya itu yang membuat kamu nantilah Iya, gitu. lebih mundur-mundurin terus, menunda-nunda terus. Tapi untuk jam tidur kamu apakah Iya, terganggu? Iya terganggu. Kadang jam 12, jam 1, jam 2 kadang baru tidur. Untuk bangunnya kesiangan? Iya lumayan. Jadi kayak di sekolah belum pernah telat, tapi kayak mepet gitu loh. Sampai di tangga udah bel, sampai di lapangan sudah bel. Tapi nggak sampai pas pembiasaan Iya. pagi. Tadi kan kalau misalkan Nabila kan sampai pembiasaan pagi itu selesai doa ya. Iya. Selesai doa dia baru datang. Tapi kan habis doa kan masih ada Pancasila, masih ada lagu kebangsaan. Kalau Rizky tadi waktu apa yang datang? Sudah selesai semua. Oke. Ayo sini. Budina udah jaga ya. Iya. Budina, oke. Langganan tetap sampai. Soalnya kan sampai saya nggak telat, Budinya langsung full senyum gitu. Rizky pernah itu Bu, pas itu HP saya ketinggalan ya Bu ya. Jadi mama saya mengantarkan HP saya. Nah terus mama saya bilang, Rizky tolong nih bilangin ke Alisa HP-nya ini udah dispos. Terus pas saya turun saya lihat Rizky udah megang gini sambil dihukum. Padahal itu telat apa emang dia turun? Telat. Oh, Oke, Rizky nggak apa-apa. Nanti kita bahas kira-kira permasalahan siapa yang menurut kalian ini paling darurat ya, yang harus diselesaikan. Kayaknya yang ini deh Bu yang harus diselesaikan. Oke? Nah, tinggal satu nih, Claudis nih belum bercerita. Gimana Claudis? Kalau Claudis apa yang dirasakan? Sebenarnya nih saya tuh kayak kadang nggak enak sama teman saya Bu. Karena kadang itu kan sering membatalkan janji. Gitu kan. Jadi yang pertama tuh kan saya tuh buat janji sama teman-teman saya. Tapi saya tuh beberapa waktu kemudian itu saya lupa kalau ada kegiatan lainnya. Oke. Nah jadi saya tuh membatalkan janji ke teman saya karena saya nggak bisa melewati kegiatan tersebut. Itu Bu. Terus kadang itu saya kan juga pengurus OSIS ya Bu ya. Terus kadang tuh waktunya tuh tabrakan Sama? sama kegiatan di luar sekolah. Oke. Nah, jadi saya tuh bingung mau milih yang mana, soalnya itu penting semua. Iya, penting semua ya. Terus kamu ekskulnya selain paskib ikut apa? Saya ikut sanggar tari Bu di luar sekolah. Oh, di luar sekolah ya? Iya. Tapi berarti di sekolah hanya OSIS dan ekskul paskib itu. Iya. Oke, ada yang mau diceritakan lagi? Mungkin apa yang kamu rasakan dari waktu kamu telat itu, apa yang kamu rasakan yang mengganggu kamu? Apa ya? Kegiatannya sih Bu. Terlalu banyak gitu. Iya, kadang banyak banget kegiatannya. Jadi bingung milih yang mana gitu ya. Asalkan nggak bingung milih ini yang mana ya gitu. Tapi kamu selama ini antara A dan B selalu memilih ya? Maksudnya Iya, sama milih. maksudnya nggak memaksakan untuk keduanya berjalan ya? Enggak. Kan kadang ada ya kita saking nggak enaknya sama orang, kadang kita kan mau aku
yang ini nanti setengah jam, yang ini setengah jam gitu. Asalkan saya datang. Tapi tidak seperti itu ya. Pasti ada salah satu yang kamu batalkan. Oke. Nah, ini dari permasalahan ini tadi saya rangkum memang kebanyakan adalah bingung untuk memilih kegiatan mana yang harus didahulukan. Nah, konsekuensinya tadi beragam. Rizky telatnya sampai daftar di daftar terlambat itu di tatip itu tadi full ya. Rizky kurang 1 kolom aja ya. Ya, oke. Kurang 1. Kita lagi tamat. Nah, ini bukan lagi bilang drama atau apa Rizky. Kalau gitu nggak tamat Rizky. Kan waktu kamu untuk di sekolah ini masih panjang, masih lama ya. Tadi kalau Alisa tadi konsekuensinya adalah dia sering ini apa namanya menunda pekerjaan ya. Siapa? Kamu tadi. Saya terpotong waktu, Bu. Oh iya. Evan. Oh iya. Saya jadi salah fokus kan Evan. Oke. Ya jadi apa namanya terpotong waktu. Iya, Iya. dikejar waktu. Iya, terkejar-kejar kayak dikejar-kejar rentenir lah ya. Ya, mungkin kalian belum pernah merasakan, mungkin kalau misalkan orang-orang dewasa kan kadang dikejar-kejar nih deadline apa gitu. Mungkin kamu deadline-nya adalah deadline tugas ya. Kalau kamu tadi Nabila bingung memilih yang mana dan sering lupa. Sering lupa dan jam-jam tertentu itu langsung ngetes. Aduh, saya belum mengerjakan ini gitu. Dan kalau Evan tadi ya sampai dia tuh sebenarnya pengen istirahat. Saya paham kalian tuh capek. Saya juga merasakan hal yang sama kayak kalian. Karena kan kita nggak biasa ya. Kemarin-kemarin kita pandemi itu paling jam 11 sudah pulang. Sekarang harus dari jam 6:30 sampai 2:30 itu pasti ribet banget. Kalau Claudius tadi intinya adalah dia tuh sering membatalkan janji gara-gara lupa. Nah, membatalkan janjinya itu bukan apa-apa, bukan dia malas atau apa, karena dia ternyata ada janji yang lebih penting. Nah, itu pasti teman-temanmu sering merasa, aduh ini Claudius kenapa sih sering membatalkan janji, ya enggak? Ada yang ngelirik nih. Oke, ada yang ngelirik. Oke, dari 5 permasalahan ini, nah, menurut kalian yang paling apa ya, Bu, ini kayaknya paling darurat, ini harus diselesaikan segera. Kalau permasalahan saya besok bisa, Bu. Kalau ini kayaknya nggak bisa. Permasalahan siapa yang seperti itu kira-kira? Rizky. Oke. Tabelnya udah habis, Bu. Tinggal 1. Oke, tabelnya udah habis, Bu, tinggal 1. Darurat banget, Bu. Kalau besok dia terlambat, wah, ini berarti dia udah komplit 1 buku. Nah, menurut Evan, Rizky. Kalau menurut Rizky punya siapa? Evan. Apa alasannya? Dia itu kayak suka nunda-nunda, yang akibatnya itu kayak kedepannya pasti hasilnya nggak maksimal. Oke, hasilnya nggak maksimal. Terus juga ngaruh, Bu, karena dia itu ketua OSIS. Oh iya. Pengaruh ya, jadi ketua OSIS ya. Jadinya nanti kalau dia menunda, nanti yang terbebani adalah yang bawah-bawahnya, ya. Begitu? Ya, oke. Kalau begitu ini ada 2 pilihan nih, Rizky sama Evan. Nah, ini ada 3 cewek nih yang belum memberikan apa namanya pendapatnya. Kira-kira nanti kita voting gimana? Boleh. Nah, voting antara punya Evan atau punya Rizky. Nah, nanti siapapun yang terpilih jangan merasa, aduh kok permasalahan saya nggak terpilih. Karena di sini kita tujuannya adalah untuk membantu mencari solusi. Nah, jadi kalau mencari solusi artinya kalian terbantu. Ya, nanti entah Evan, entah Rizky, nah, jangan merasa aku nggak mau masalahku diselesaikan. Lah, ngapain kalian di sini kan? Tadi udah berjanji, tadi udah keberatan kalau di sini ya. Oke? Kita voting terlebih dahulu. Nanti Evan sama Rizky berhak untuk voting juga. Sekarang untuk permasalahan Evan, siapa yang memilih permasalahan Evan yang diselesaikan terlebih dahulu? Oke, 2 orang. Berarti 3 orang ini memilih Rizky. Iya. Terpaksa ya, karena ini adalah hasil voting. Nah, dan tadi Evan juga alasannya tuh masuk akal sekali. Karena apa? Penting. Tinggal 1 lagi Rizky. Ya.
kita akan bantu kamu. Bagaimana? Kamu bersedia nggak kalau misalkan kita semua di sini membantu permasalahan kamu? Sedia Bu untuk menyelesaikan masalahnya Rizky. Oke. Wow sih. Nah, iya kan benar masalah Rizky, dia sendiri maksudnya. Oke, kalau begitu sebelum melangkah lagi untuk membicarakan permasalahan Rizky, nanti kalian akan saya berikan sebuah video. Ya. Tapi Apa ini Bu? tentang self management sih. Nah, nanti ada solusi dari kalian. Dari saya, namanya itu self management. Nah, apa itu self management? Nah, saya jelaskan aja deh ya. Self management itu adalah suatu teknik yang membuat diri kita yang tak termanage, yang lagi nggak termanage. Jadi kan ada yang lupa, ada yang lupa deadline, ada yang waktunya banyak yang di sini. Nah, waktu yang tak termanage ini baiknya adalah kita memanage waktu atau memanage kegiatan kita agar semua kegiatan yang kita lakukan ini adalah berjalan lancar. Nah, gimana Bu teknik self management itu? Nah, saya tunjukkan ke kalian. Nanti bisa sebentar. Set mental. Sangat mental semua proses. Biasanya apa tuh? Ada suatu hari. Kelihatan kan? Mata saya rambut sih Bu, kalau gitu. Atau mungkin mau tukar dulu sebentar, Evan, tukar dulu. Oh, Claudius apa Evan? Ya. Ya. Anjir aku nggak Sama ngerti. aja. Sama aja. Sama aja kan kelihatan. Oh, didengarkan aja kalau gitu. Jadi ini tuh ada setting, ini kakaknya, nah ini adiknya, itu di sebuah rumah. Ini mamahnya nih keriting nih. Nah, mamanya, kamu ini ngapain nak? Kok kalian tuh mainan terus? Ada yang lihat drakor, ada yang ngegame. Nah, disuruh makan aja nggak mau. Kenapa nih? Nah, di suatu hari mereka tuh nggak mau makan, nggak mau mengerjakan apapun, nggak keluar kamar. Ternyata dia lagi mengerjakan tugas. Nah ini lagi mengerjakan tugas nih. Mereka mengerjakan tugas, yang satu mengerjakan di laptop dan satunya di buku. Ditanyain sama mamanya, loh, kenapa kalian kok sibuk sekali? Ini kenapa? Ya ini sudah deadline-nya mah, jadi saya harus cepet-cepet untuk menyelesaikan ini. Kenapa coba tadi dia baru menyelesaikan? Apa yang dia lakukan? Dengan apa? Kegiatannya apa? Nah, main game, nonton drakor. Nah, mirip nggak? Mirip sama kalian nggak? Sama Evan sih Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau punya tugas tuh harus selalu kerjain. Self management. Iya. Dia menghayati. Self management itu apa?
Jadi ada 3 tadi ya. Perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi. Evaluasi itu adalah ketika kalian sudah merencanakan, ya, sudah fokus, misalkan sudah merencanakan saya nanti mengerjakan A, B, C, D. Nah, terus udah memusatkan perhatian pada perencanaan itu dan melakukannya. Nah, setelah melakukannya itu kalian tuh evaluasi. Nah, kira-kira yang sudah saya lakukan ini sudah tepat belum? Ada yang kurang sebelah mana? Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang, diperbaiki di perencanaan yang selanjutnya. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, yang pertama memperhatikan waktu. Nah, yang kedua kondisi sosial. Bisa memanage ekonomi ya tadi. Tingkat pendidikan sama saja dengan ilmu yang kalian dapatkan mengenai self management. Kalau kalian sudah paham, oh ternyata saya ini bukan kurang waktu, ternyata saya kurang memanage aja. Nah itu. Nah yang kelima itu penting, kendala di luar, di sekitar. Misalkan kalian sudah merencanakan, aku pulang sekolah dari jam sekian mau ke WKM kelompokan sama kelompokku. Tapi kalau sudah waktunya, kalian harus benar-benar tegas. Oke, aku maaf ya teman-teman, aku hari ini hanya sampai jam segini karena jam segini aku harus melakukan ini. Misalkan Rizky lagi OSIS nih, aku jam 2 aja ya teman-teman, lebih dari jam itu tuh nggak bisa. Kalau kamu sudah bilang gitu ke teman-temanmu, artinya kamu juga harus tegas sama diri kamu sendiri. Jam 2 tepat harus segera menyelesaikan pekerjaan sebelum itu, terus melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Oke, untuk video sudah mau berganti lagi tempat duduknya? Oke, hanya di situ saja ya. Nah, kita sudah paham lah self management itu modelnya seperti apa. Nanti saya akan bantu kalian. Nah, sekarang Rizky, karena permasalahan kamu yang dipilih teman-teman kamu ceritakan dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kegiatanmu apa aja. Kamu butuh menulis nggak? Enggak, Bu. Oh enggak. Oke, sekarang diceritakan. Saya aja yang menulis kalau gitu. Oke, bangun tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Normalnya sekarang saya bangun tidur jam 4 sampai atau enggak jam setengah 5. Itu saya bangun tidur, biasanya langsung mandi. Habis mandi saya pergi sholat. Tunggu. Mandinya berapa menit? Kurang lebih 15 menit. Oke, mandinya Rizky 15 menit ya. Oke, diperhatikan ya teman-teman, nanti kita bantu Rizky bersama. Oke, mandi 15 menit. Kemudian dilanjut sholat 10 menit karena subuh. Kemudian saya ada baca Quran mungkin 5 menit. setiap hari ya itu. Iya. Kemudian saya baca Quran, saya pergi stretching 10 menit. Ya Allah. stretching. Penting dong itu. 10 menit ya Rizky ya. Oke, selanjutnya Kemudian
Kemudian biasanya saya juga meditasi 5 menit, tapi itu saya nggak rutin. Apa? Meditasi. Healing. Oh, Tapi meditasi. saya nggak rutin ya. Oh, meditasi itu dilakukan berapa kali dalam seminggu? Mungkin 3 kali, 4 kali, Berapa menit biasanya? 5 menit. Kemudian? Kemudian setelah itu saya biasanya lanjut Sarapan? Iya, sarapan, siap-siap untuk ke sekolah. Sarapan dan siap-siap berapa menit? 20 menit. Artinya kamu menyelesaikan ini semua sampai siap jam berapa? Targetnya itu jam 5.30. 5.30. Di jalan berapa jam? Di jalan saya setengah jam. Dari rumah ke sekolah? Iya, Setengah jam. iya. Naik apa yang waktu setengah jam itu? Itu naik diantarin mama saya Kalau naik bis tadi berapa jam? 1 jam. 1 jam naik bis, 60 menit. Oke. Kita masuk jam. Setelah itu pulang sekolah ngapain? Pulang sekolah jam 14.30. Iya. Pulang sekolah ngapain? Saya pulang sekolah, kalau nggak ada keperluan di sekolah, Langsung pulang. iya itu langsung naik bis, kurang lebih pulang jam 4. Jam 4 sampai rumah. Iya. Terus Mandi mandi berapa menit? 20 menit. Oke. Terus? Sholat 15 menit, 10 menit. Habis sholat, makan. Makan berapa menit? Itu saya makannya kayak sambil jalan gitu loh Bu, sambil nyantai. Iya, apa? Makan dan nonton Setengah jam. TV atau nonton Setengah jam. setengah jam. Jadi makan sambil HP-an atau makan sambil apa? Sambil nonton biasanya. Oke. Terus setelah makan istirahat. Istirahat Berapa menit? sampai jam 7. Berapa menit itu Rizky biasanya? Selalu sampai jam 7 atau Enggak sih Bu, tergantung mood juga. Jadi kalau Rata-rata? misalkan rata-rata itu saya bisa langsung nugas sih Bu. Jadi mulai jam 6.30. Mungkin kurang lebih istirahat 30 menit. Oke. Habis itu nugas. Iya. Oke. Ini teman-teman tadi ada beberapa hal yang dilakukan Rizky karena yang kita bahas adalah telatnya dia, ya, terlambat. Karena yang paling urgent adalah terlambatnya dia. Kita bahas yang pagi dulu, ya. Pagi dia bangun itu jam 4 atau setengah 5. Kemudian mandi 15 menit, sholat 10 menit, baca Quran 5 menit, stretching 10 menit. Kalau biasanya dia meditasi 5 menit 3-4 kali seminggu. Kemudian siap-siapnya 20 menit. Nah, kira-kira jam 5.30 Rizky, 5.30 kamu selesai. Naik bisnya tuh 5.30. Saya nggak mesti 5.30, kadang bisa 5.45 gitu saya baru selesai. Wow. Tergantung dengan bisnya. 5.45. Pantesan dia terlambat ya, karena kan jam 5.45. Saya kalau pagi nggak naik bis. Oh, nggak kalau naik pagi bis. diantar. Oh iya. Oke. Berarti 5.45 paling enggak kalau nggak macet sampai sini 30 menit 6.15. Iya. Ya. Harusnya nggak terlambat dong. Iya. Berarti, Permasalahannya saya kadang suka bangunnya itu telat. Oke. Oh, Ya, iya, ya. oke. Paling siang ketika kamu terlambat, paling siang itu jam berapa? Setengah 5, jam 4.45 itu sih. 4.45. 15, 10, ini 25, 30, 40, 45 menit. Jadi serangkaian dari bangun tidurnya Rizky ke berangkat itu ada 45 menit sampai 1 jam. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih itu berlebih atau kurang atau gimana? Berlebih. Iya, berlebih. Saya ada saran dikit sih, kalau pagi ya Rizky usahakan bisa setelah sholat maghrib kayak biasanya. Jadi kan Saya 2 kali. dua kali ya bisa sholat isya kayaknya tahajud bisa gitu ya, atau enggak stretching Oke. dikurangi 5 menit udah cukup. Terus siap-siap stretching. 20 menit itu terlalu banyak sih.
Misalnya kayak nyiapin buku pelajaran itu mending sebelum tidur. Ya, saat malam. Itu jadi nggak mengganggu kamu pas mau berangkat. Oke, berarti siap-siapnya Rizky ini terlalu berlebih. Kira-kira berapa menit? Kira-kira? Saya sih kalau siap-siap sih kurang dari 15 menit ya, Bu. Atau nggak kurang dari 10 menit juga bisa. Sekitar 10 menit. Iya, Ya, 10 kurang dari menit lah 10 ya. Berarti ini siapnya Rizky harus dikurangi 10 menit, Riz. Gimana, Riz? Menurut Iya. kamu? Dan usahakan juga kalau malam Oh ya, siap-siap kamu ngapain aja kata Evan? nyiapin bekal, Bekal. bekal. Ah. makan kan, kadang Ah. suka sambil nonton juga. Iya. Ya itu. Tuh, oke. Siap-siap bekal sambil nonton YouTube. Berarti apa yang dikurangi tuh? YouTube-nya. Bukan dikurangin sih, Bu. Oke. Mendingan nggak usah nonton YouTube. Oh, mendingan nggak usah nonton YouTube. Jadi nyiapin bekal ya nyiapin bekal Iya. aja. Iya. Nah, oke. Terus ngapain lagi selain itu? Apa kayak pakai Pakai ambil baju nggak atau udah disiapin dari awal? iya kayak menyetrika. Oke. Itu teman-teman lu lah pada gemes Rizky. Ini loh Ki, kan baju Ya. putih biru itu hari Minggu udah bisa sih. Hari Minggu udah bisa disetrika semua terus ditaruh di Cuci hanger. bajunya itu kapan? Iya, coba Minggu. Iya, minggu. Oke. Harusnya apa? Nyuci baju. antara Jumat atau Sabtu. Iya, kalau bisa Itu udah nggak dipakai itu langsung dicuci Iya. aja. kalau rutin sih apa ya Rabu. Sabtu lah paling enggak karena kan Iya, kan free kan Sabtu. Sabtu. Dan minggunya bisa dihabiskan terus waktu buat setrika. nyetrika semua Oke. seragamnya. Gimana Rizky kalau misalkan saran dari temenmu Sabtu nyuci, Minggu setrika. Ya, terus kalau bisa bajunya sebelum tidur udah disiapin semua juga. Iya. Di satu Iya. hanger gitu. Biar Gimana nggak Rizky? usah Bisa nyari-nyari. nggak kalau misalkan kamu melakukan hal itu? Kalau Sabtu bisa sih Bu, tapi Pakai alarm. Ya pakai alarm. Baju. Gimana? bisa. Oke, bisa. Dia sedang Ya udah sedikit kita lihat merenung. besok ya. Nah, Kita lihat besok. gini aja. Kalau gitu Rizky kamu dapat PR dari saya untuk membuat jadwal. Nah, jadwalnya itu gimana Bu? Jadi dari jam bangun tidur. Jadi kamu bangun tidur tuh harus sesuai jadwal. Misalkan jam 4:30 atau jam 4. Jam 4 atau 4:30 itu sudah harus bangun. Jam 4 misalkan jam 4 tuh harus bangun. Gimana Bu caranya? Di alarm. Tuh HP-mu smart loh ya. Jangan hanya HP yang smart tapi orangnya juga harus smart. Gimana? Iya, Bisa bangun kalau pakai alarm? tergantung tidurnya jam berapa Bu. Saya kasih alarm saya tadi. Bagus kan? Alarmnya kamu berapa kali? Alarm 2 kali. Biasanya saya pasang alarm tuh jam 3 sama jam 4 malam. Oh, jadi gimana menurut kalian? Pakai roti. Saling roti Alarm punya. sama roti. Oke, Tergantung tidur saya jam berapa. kan kamu membuat alarm jam 3 sama jam 4. Nah, itu kan terminnya kan lama itu, 1 jam. Kan kalau kamu jam 3-nya nggak bangun, berarti kan harusnya kamu jam 4 bangun. Iya. Nah, gimana kalau misalkan alarm kamu itu disetting banyak kali dari jam Setiap 3? menit itu. Nah, itu kata temenku. Jam 3.31, 3. Ya, sampai kamu terbangun. Gimana Rizky, bisa? Bisa. Oke, Rizky menyanggupi. Jadi kamu bangun harus dengan alarm. Kamu harus membuat jadwal dari bangun sampai berangkat sekolah sampai tidur lagi. Yang harus dikurangin dari kamu adalah yaitu tadi temanmu stretching dikurangi Bu jadi 5 menit. Siap-siap dari 20 menit dikurangi 10 menit. Dari yang membuat bekal itu pakai YouTube, Jangan. YouTube-nya dihilangkan. Apalagi pagi-pagi. Nah, Iya, pagi. Jadi YouTube tidak, bekal hanya bekal. Seragam disiapkan malamnya atau Sebelum tidur. sebelum tidur. Buku juga, buku-buku. Nah, kalian buku yang juga. lain. Seragam lebih baik dicuci hari Sabtu, disetrika hari Minggu. Bisa dipahami Rizky tadi? Bisa. Nah, kira-kira siap untuk membuat jadwal itu? Ya, itu dibuat PR ya, Tekan banget. dibuat PR. Nanti pertemuan kita selanjutnya hari Rabu. Nah, nanti harapannya Rizky sudah menyiapkan jadwalnya. Nanti teman-teman yang lain yang ada di sini tolong dibantu Rizky. Misalkan Rizky
saya lupa kemarin apa aja yang dikurangi, tolong dibantu untuk mengingat ya. Dan kalau misalkan sudah selesai hari Rabu, kita bahas bersama gimana jadwalnya Rizky. Nah, sudah jadinya gimana? Kira-kira ini kurang Bu, ini nggak bisa. Oke, kita akan ini lagi, kita akan bahas lagi. Iya. Ya, oke. Dari permasalahan hari ini, kira-kira ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulannya ya apa? Bisa bagi waktu sih semua. Kesimpulannya saya Oke. harus bisa membagi prioritas. Ya, harus membagi prioritas, menempatkan prioritas yang utama di yang utama. Kalau Iya. nggak utama, sama seperti yang tadi kata Alisa, YouTube itu sebaiknya jangan Bu, bukan dikurangi, sebaiknya jangan. Oke, itu kan bukan prioritas ya. Nah, berarti itu bisa nanti setelah pulang sekolah kah? Di sekolah. Nah, di sekolah ketika istirahat. Nah, bukan jam pelajaran loh ya. Nah, oke. Kira-kira apalagi dari permasalahan Rizky tadi? Mungkin di permasalahan kalian gimana? Bisa diterapkan tidak? Atau enggak Bu, kayaknya saya kurang pas karena kan Rizky kan pembagian waktu ya, karena kan ada banyak hal yang dilakukan. Nah, kalau permasalahan kalian ada yang mirip dengan Rizky? Nggak ada sih Bu, saya sudah ngejadwalin dari awal sih. Oh, kalau misalkan Claudis, Alisa sudah menjadwalkan dari awal, berarti permasalahan mereka bukan di situ. Iya. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami ternyata pembagian waktu Rizky yang kurang tepat. Nah, tolong saya dibantu untuk Rizky memantau kalau misalkan saya kan memantaunya paling kan hanya istirahat saya panggil. Kalian kan pasti ketemu lah ya. Nah, Rizky sudah buat jadwal belum? Tolong diingatkan gitu ya. Nanti biar hari Rabu nanti kita bahas bersama punya Rizky. Oke. Apa? Ada yang ditanyakan? Kadang kalau misal bangun tidur itu saya tidur lagi gitu. Ya itu. Oke. Ya. Berarti kan kamu sebenarnya tahu Rizky porsi yang mana yang harus dikurangi, yang mana yang harus ditambah. Ya. Lebih awal. Nanti kalau kamu sudah bisa membuat jadwal itu, kamu akan memiliki waktu istirahat yang lama. Coba dulu, Saya bikin udah dulu. jadwal. Apa? Udah jadwal hari ini sih. Tapi saya yang enggak maksudnya Ah. kelebihan itu jam 10 itu jam Nah, berarti kamu buat ulang karena kan tadi kan Iya. ada 20 menit nih. Kamu sudah punya jadwal, tapi kan ada hal-hal yang lebih daripada yang seharusnya. Nah, itu dikurangi dulu, dibuat jadwal terbaru, oke? Ya. Bekalnya Rizky itu kamu udah dimasakin dari awal atau masak sendiri? aku dimasakin, aku masukin tuh aku. Apalagi itu kan ya. Itu harusnya sih singkat ya Bu, 5 Iya. menit udah selesai. Loh, 5 menit udah selesai tuh. Berarti Rizky harus ya, antara 5 sampai 15 menit sampai 10 menit harus dikurangi. Berarti sarapan dan siap-siap bisa 5 sampai 10 menit ya. Nanti dijadwalkan ulang jadwalmu. Nah, dikurangi durasinya, kemudian ditambahkan ke istirahat kamu. Kan kamu yang kekurangan istirahat. Kalau kamu misalkan ini di sekolah kamu masih bisa leha-leha atau ngapain dulu kalau nggak terlambat. Kalau terlambat kamu nyampe sini masih disuruh berdiri, masih disuruh apa-apa ya. Oke. Karena PR-nya adalah untuk membuat jadwal, yang teman-teman yang lain juga membantu dalam mengingatkan Rizky. Nanti hari Rabu harapannya jadwal Rizky sudah selesai. Nanti kita bahas bersama dan pelaksanaannya nanti kita dampingi bersama. Gimana Rizky? Nampaknya kamu berat atau sedikit susah atau gimana? Enggak apa-apa Bu, sanggup. Oke, jangan lemas dong Rizky, harus semangat. Oke? Nah, Wah, kamu- sanggup banget saya Bu. Nah, gitu dong. Ya, diberi semangat oleh teman-temannya. Semangat ya. Ya. Semangat. Ya tuh, semangat tuh teman-temannya. Nah, teman-temannya juga mau membantu. Akan mudah nanti, oke? Nah, kita udah di penghujung sesi konseling kelompok. Nah, Rizky punya PR untuk membuat jadwal terbaru.
dari jadwal sebelumnya. Teman-temannya Evan, Nabila, Alisa, Claudis membantu mengingatkan Rizky. Oke, nanti hari Rabu kita bahas bersama. Nah, gimana setelah mengikuti konseling kelompok hari ini? Rasanya apa perasaan kalian? Jengkel sama jadwal Rizky sebelumnya. Oke, masih ada gemes sama jadwalnya Rizky sebelumnya. Harus Kan dari yang nonton di YouTube. Iya Ben bakal sambil nonton YouTube stretching 10 menit kayak. Berarti kita udah tahu Rizky, ini titik permasalahanmu di mana, ya. Iya. Berarti nanti tinggal kamu menjalani itu. Pokoknya jadwal terbaru. Nanti tolong diingatkan siapa yang sekelas sama Rizky? Enggak ada. Oh, enggak ada. Yang sebelahnya 8B. 9 iya. 9B. Iya. Itu nanti tolong ya diingatkan ya. Maksudnya tuh ya tok Rizky gitu. Kalau misalkan Rizky lewat kan, Bukan maksudnya. iya, kalau misalkan dia lewat gitu langsung Rizky jadwal gitu ya. Karena nanti kalau nggak gitu nanti skip. Jangan pakai headset Rizky ya, oke. Iya, kebiasaan ini. Biasanya pakai headset. Nanti saya bagikan sebuah angket ya, sebuah angket tentang kepuasan kalian selama sesi konseling kelompok. Ada 2, ini bisa diisi langsung. Nah, nanti setelah sesi ini kalian bisa langsung mengisi ini, tinggal dicentang aja. Ada 2, nah itu nanti dikerjakan. Nanti setelah sesi konseling kelompok aja ya dikerjakannya ya. Nanti kalian bawa, nanti berikan kepada saya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum saya mengakhiri semuanya? Tidak. Tidak. Cukup ya? Cukup. Rizky paham ya PR-nya apa ya? Sangat paham. Oke, dia sudah tidak sabar untuk mengerjakan sebenarnya. Oke, kalau begitu saya berterima kasih kalian sudah sangat bekerja sama di sini, sudah membantu Rizky juga. Nanti ikut memantau Rizky juga. Jangan lupa hari Rabu kita ketemu lagi. Terima kasih. Apabila berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Amin. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rizky sudah memandu berdoa. Nanti jangan lupa itu dikumpulkan ke saya. Saya sangat berterima kasih sekali dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya. Jangan lupa, saya ingatkan kembali. Rizky membuat PR, teman-temannya memantau dan mengingatkan. Ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.